kamu wahai as-salik, orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu mengetahui al-askaraini. Al-askar, yaitu laskar, dua laskar yang ada di dalam diri, ya. Wa dzalika anna al-askara adh-dhahira huwa asy-syahwatu wal ghadab. Jadi kita harus betul-betul mengenal bahwa di dalam diri kita ini ada laskar, ya. Dan ini adalah sebuah perumpamaan, ya, yang mana dengan laskar ini kita dapat berjihad melawan musuh kita sendiri, yaitu musuh kita yang paling utama adalah diri kita sendiri, nafsu kita, ya, sehingga kita betul-betul bisa menghadapinya, ya. Kenapa kita harus mengenal laskar ini? Ya karena ya kita tahu bahwa seorang pimpinan pasukan kalau dia tidak tahu mana laskarnya, mana pasukannya, mana musuhnya, ya maka dia tidak akan bisa berjihad. Nah, maka kita pun harus betul-betul mengenal, ya, kedua laskar yang ada di dalam diri kita, ya. Nah, maka Imam Ghazali menyebutkan bahwa laskar ini ataupun al-askar ini ada dua. Al-askarul zahir, ada laskar yang zahir, dan ada laskar yang batin, ya. Ammal askarul zahiru wa huwa asy-syahwatu wal ghadabu. Adapun laskar yang zahir adalah syahwat dan amarah, ya. Baik, kenapa ini kedua, ya, kedua laskar ini dinamakan sebagai laskar zahir, padahal syahwat dan ghadab itu bukan sesuatu yang bisa terlihat, karena zahir itu adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Nah, beliau menjelaskan wa manaziluhum fil yadaini, ya karena syahwat dan amarah ini itu akan terlihat tempatnya itu adalah al-yadaini, kedua tangan, wal rijlaini, kedua kaki, wal ainaini, kedua mata, wal uzunaini, kedua telinga, wa jami'il a'dha, dan semua anggota tubuh kita itu adalah tempat daripada syahwat dan ghadab. Nah, perlu kita ketahui bahwa kalau kita mendengar kata syahwat, ya, biasanya yang akan, ya, image kita tentang syahwat itu adalah pasti sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk. Demikian juga ketika kita mendengar kata amarah, wah ini adalah sifat yang tidak baik, ya. Sebenarnya dia tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak baik ataupun baik kecuali setelah kita tahu di mana kita menempatkannya dan bagaimana memfungsikannya. Karena pada hakikatnya di sini pun Imam Ghazali menyebutkan bahwa syahwat dan amarah ini merupakan dua laskar, ya, bagi hati yang merupakan raja untuk berjihad melawan musuh-musuhnya. Nah, maka kita harus mengetahui fungsi daripada syahwat ini. Fungsi daripada syahwat ini, ya, adalah dia quwwah jadzibah. Imam Ghazali menyebutnya sebagai quwwatun jadzibah, sebagai kekuatan daya yang akan menarik sesuatu yang bermanfaat untuk diri, ya, sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, itu adalah fungsi utamanya. Oleh sebab itu, kalau tidak ada syahwat, ya maka kita tidak akan menginginkan makan, menginginkan minum. Yang dengan makan dan minum ini kita bisa menjaga kesehatan fisik kita yang merupakan kendaraan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tanpa syahwat juga mungkin tidak ada orang yang akan mau menikah, ya enggak? Sehingga tidak akan terwujud, ya, manusia, ya, artinya tidak akan dapat menjaga keturunan manusia itu sendiri, ya. Dan menjaga keturunan di dalam Islam itu merupakan salah satu maqasid daripada maqasidus syariah. Tujuan di antara 5 tujuan pokok agama itu adalah
Di antara 5 ini adalah ada hifdzu an-nasl, menjaga keturunan. Dan menjaga keturunan ini tentu tidak akan terrealisasi kecuali dengan syahwat. Nah, ini fungsi utamanya. Ya. Nah, maka kita harus betul-betul mengenal bagaimana karakter sifat syahwat ini sehingga kita dapat menjinakkannya dan dapat memanfaatkannya. Demikian juga amarah ini. Ya, kalau syahwat tadi dia memiliki fungsi untuk menarik sesuatu, mendatangkan sesuatu yang bermanfaat, ya, mendatangkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Nah, amarah itu sebaliknya, dia berfungsi sebagai quwwatun mani'ah, ya, sebagai kekuatan yang dengannya kita dapat mempertahankan diri, ya, dapat menjaga diri. Ya, karena dengan amarah, ya, lahir rasa cemburu misalnya terhadap sesuatu yang kita cintai, yang dengannya kita menjaganya. Ya, dengan adanya amarah ini kita bisa berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau tidak ada amarah di dalam diri kita, kemudian kita mendengar ada orang yang menghina agama, mencaci, lain sebagainya. Ya, musuh datang menyerang kita, tidak ada rasa ghirah, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa amarah, ya maka kita tidak akan terdorong untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah sebabnya Imam Ghazali menamakan bahwa kedua syahwat dan ghadab ini merupakan laskar, ya, tetapi juga dapat menjadi musuh kalau kita tidak mengenalnya dan tidak dapat mengendalikannya. Nah, wa manaziluhum, kata Imam Ghazali, dan tempatnya adalah al-yadaini, ya, tempat dari syahwat dan amarah itu adalah, ya, di kedua tangan, kedua kaki, kedua mata, kedua al-udhunaini. Artinya apa? Dia akan terlihat reaksi daripada syahwat itu pada tangan, ya. Ketika syahwat, misalnya syahwat datang, ya, syahwat apapun, syahwat makan, syahwat terhadap harta, terhadap wanita dan lain sebagainya, ya maka tangan akan bergerak, kaki akan melangkah, mata akan melihat, telinga akan mendengar, ya. Tetapi sebaliknya, apabila syahwat ini sudah bersih, maka dia akan menjadi suatu keinginan mulia, ya, sehingga dengan tangan ini dia mewujudkan keinginan-keinginan mulia tersebut. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang dia lakukan kecuali untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya. Kemudian kaki ini tidak akan melangkah kecuali untuk menggapai kemuliaan tersebut. Mata ini juga tidak akan melihat kecuali sesuatu yang baik. Telinga juga tidak akan mendengar kecuali kebaikan-kebaikan. Ya. Nah, maka demikian juga dengan amarah. Nah, maka Imam Ghazali mengatakan wa tahtaju an ta'rifa hadaini al-askaraini. Maka kamu harus betul-betul mengenal kedua laskar ini. Ya. Baik. Wa ammal askarul batinu, kata beliau. Adapun laskar yang batin, famanaziluhu fid dimag. Maka tempatnya, ya, dia bertempat di otak. Famanazilhu fid dimag, dan otak itu tentu tidak terlihat, kerjanya itu tidak terlihat, beda dengan tangan, kaki, mata, telinga, itu kerjanya kelihatan. Nah, tetapi kalau otak itu tidak terlihatan kerjanya, tetapi semua yang ada di dalam otak ini merupakan ada laskar di sana, ya. Famanazilhu fid dimag. Nah, apa saja laskar yang ada di dalam otak tersebut? Wa huwa quwwal khayal. Ya, setidaknya di situ ada 5. Yang pertama adalah beliau mengatakan wa huwa quwwal khayal wat tafakkuri wal hifdhi wat tadhakkuri wal wahmi. Ya. Nah, maka laskar yang batin ini ada di dalam otak kita. Ya, yang terdiri dari daya khayal, daya imajinasi. Apa itu daya khayal itu apa sebenarnya? وهي التي يرتسم فيها صورة الشيء بعد رؤيته, yaitu
daya di mana kita dapat menangkap gambar dari sesuatu yang kita lihat, ya kan? Ketika kita melihat sesuatu, kita pejamkan mata, maka gambarnya masih terlihat, ya, masih terlihat. Nah, ini namanya daya imajinasi, daya khayal, quwwatul khayal, ya, yang dengannya kita dapat menangkap gambar sesuatu yang kita lihat, ya. Kemudian yang kedua ada quwwatut tafakkur, daya fikir. Nah, daya fikir ini adalah alladzi bihi yatimmu tarkibu ba'd tilka as-suwar ila ba'd lil wusul ila ma'ani ukhra. Nah, daya fikir ini adalah ya seperti daya analisa yang dengannya kita bisa menyusun gambar-gambar yang tertangkap, ya, melalui indera, ya, kemudian ditangkap oleh daya khayal, kemudian oleh daya fikir itu dianalisa, yang bertujuan untuk mencari makna baru, ya. Suatu contoh, dengan mata kita melihat kepada alam semesta ini, ya, kita lihat matahari, kita lihat bintang, kita lihat gunung, pohon dan lain sebagainya, ya. Maka gambaran daripada apa yang kita lihat itu akan tertangkap oleh otak di dalam daya khayal tersebut. Kemudian diserahkan kepada fikir, kepada daya fikir untuk dicerna. Tujuannya apa? Untuk mengambil kesimpulan makna baru, ya, dari apa yang, dari gambar-gambar yang telah ditangkap tadi. Ya, misalnya apa? Kita melihat kepada alam semesta ini, kita lihat gambarnya dan segala sesuatu yang ada, ya. Kemudian akal ataupun pikiran mencerna, menganalisa, mencari, ya, menyusunnya supaya bisa menghasilkan makna baru. Misalnya ini, ya, alam semesta ini, kemudian dia melihat bahwa sifat-sifat alam semesta ini selalu berubah-ubah, ya. Kita lihat matahari terbit dari timur ke barat, besok terbit lagi, kemudian demikian juga bulan berubah terus dari kecil besar, kemudian kecil lagi, kemudian kita lihat pohon juga dari kecil kemudian besar, kemudian tumbang, ya, kemudian manusia dari kecil kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian meninggal. Semua yang ada di alam semesta ini berubah, ya, dan itu yang dilihat oleh mata. Kemudian daya pikir mencerna, ya, kira-kira makna yang ada di balik semua ini apa, ya, maka di sana akan dengan daya-daya yang lainnya nanti akan menyimpulkan bahwa alam semesta ini memiliki sifat berubah-berubah. Nah, segala sesuatu yang berubah-berubah, dia tidak akan mungkin berubah kecuali ada yang merubahnya, ya, ada yang merubahnya. Dari enggak ada menjadi ada. Nah, berarti perubahan dari enggak ada menjadi ada, ini akal akan menyimpulkan bahwa pasti ada yang menjadikannya ada. Seperti botol ini, tadi di atas meja nggak ada apa-apa, tiba-tiba sudah ada. Tidak mungkin akal mengatakan bahwa botol ini muncul secara tiba-tiba, ya nggak? Pasti dia akan mengatakan ada orang yang meletakkannya di sini. Nah, maka demikian juga alam semesta ini, ya, dengan daya khayal, dengan daya pikir itu akan mampu mencapai kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka ini adalah laskar, dikatakan oleh Imam Ghazali sebagai laskar yang semuanya berfungsi, ya, dan memiliki fungsi masing-masing, yang tujuan semuanya adalah supaya kita dapat mengenal. Tujuan utamanya adalah untuk merealisasikan tujuan penciptaan kita, yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku, ya, atau untuk mengenalku, ya, karena tanpa mengenal kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu daya khayal, imajinasi, dan daya fikir, daya analisa. Kemudian ada quwwatul hifzi. Quwwatul hifzi ini memori, ya, di mana gambar yang kita tangkap kemudian
ditangkap oleh khayal, kemudian disimpan, ya diserahkan oleh kepada daya fikir, kemudian disimpan di dalam memori, ya, sehingga dengan memori inilah kita dapat menyimpan semua maklumat-maklumat yang telah kita dapatkan, ya. Dan subhanallah, ya, ini memorinya ini nggak bisa penuh, ya. Coba bayangkan kalau kita melihat misalnya komputer itu dia memiliki kapasitas terbatas, tetapi coba bayangkan ciptaan Allah, memori yang ada di dalam diri kita, subhanallah, berapa umur orang coba bertahun-tahun setiap hari diisi dengan maklumat-maklumat, informasi-informasi, data-data, itu tidak pernah penuh, ya. Bahkan dia bisa menyimpan semua itu, kemudian nanti dia bisa bisa mengingat, mengeluarkannya kembali, ya. Nah, maka ada daya imajinasi, kemudian daya fikir, kemudian daya ingat, ya, daya memori, ya. Kemudian setelah itu quwwatut tadzakur. Nah, tadzakur ini berfungsi untuk mengingat sesuatu, mungkin ada file-file data-data yang sudah hilang. Nah, ini untuk merestore-nya kembali, itu namanya quwwatu at-tadzakur. Daya apa? Daya ingat. Ya, kalau memori itu apa? Daya simpan, ya, daya simpan memori untuk menyimpan data-data, file-file yang kita tangkap. Nah, itu disimpan, kemudian jika ada yang hilang maka ada kekuatan yang namanya daya ingat, yang dengannya kita dapat merestore kembali apa yang sudah hilang atau apa yang kita lupa. Oleh sebab itu ketika kita lupa sesuatu, kita berpikir, oh saya ingat. Nah, berarti daya ingatnya berfungsi, ya. Kemudian yang kelima, ya, di antara laskar-laskar batin yang ada di dalam otak kita ini adalah al-wahmu, ya, al-wahmu atau al-fahmu, yang mana al-wahmu ini berfungsi untuk mengetahui makna-makna farsial yang berkaitan dengan sesuatu yang kita lihat, ya. Dia dapat melihat ada makna-makna farsial di situ. Misalnya apa? Zaid misalnya. Ketika kita melihat sikapnya, perilakunya, di situ kita bisa menyimpulkan bahwa sifatnya seperti ini. Misalnya dia pemberani, pemurah, dan lain sebagainya. Kesimpulan setelah kita melihat, ya, melihat gerak-geriknya, perilaku, perbuatannya, sehingga menyimpulkan bahwa orang ini baik, orang ini pemberani, orang ini pemurah, dan lain sebagainya. Itu dengan daya namanya al-wahmu, ya, atau bisa dikatakan al-fahmu. Nah, maka semua ini berfungsi sebagai laskar yang tujuan utamanya adalah ya tadi, ya, bagaimana semua apa yang kita lihat ini dapat kita cerna oleh akal kita dengan semua kapasitas yang ada di dalamnya, sehingga dapat menghasilkan, ya, ayat-ayat ataupun dapat mengantarkan kita kepada ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin mengenalnya, ya. Tetapi kita harus betul-betul mengetahui fungsinya, ya, karena semuanya ini syahwat, ghadab, kemudian kecerdasan dengan segala komponen yang ada di dalamnya, itu adalah laskar yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, tetapi kita harus betul-betul mengetahui fungsinya. Karena jika tidak kita ketahui fungsinya, maka kita akan salah di dalam memanfaatkannya, ya enggak? Ya, ibarat senjata, ya, misalnya apa? Pistol lah, ya, katakanlah pistol, tapi kita tidak pernah mengenal apa itu pistol dan tidak tahu bagaimana cara menggunakannya dan apa konsekuensi daripada menggunakannya, ya, maka nanti pistol ini bisa menjadi senjata yang memakan tuannya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menggunakannya. Maka demikian juga syahwat dan ghadab ini, apabila kita tidak dapat menggunakannya, memposisikannya, tidak dapat memfungsikannya, maka justru ini akan membawa kita kepada kebinasaan.
Dan tidak ada kebinasaan ini ya kecuali disebabkan oleh syahwat yang tidak terkendalikan, amarah yang tidak terkendalikan, bahkan kecerdasan yang tidak terkendalikan juga. Sehingga digunakan, bukannya digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, tetapi justru digunakan untuk sesuatu yang membahayakan. Oleh sebab itu, kalau kita melihat bahwa kerusakan yang ada di alam semesta ini yang dilakukan oleh manusia, itu dilakukan oleh orang-orang yang memang bodoh, tidak memiliki kecerdasan, atau memang orang-orang yang cerdas? Hah? Semuanya adalah orang-orang yang cerdas. Kalau orang-orang bodoh itu ya hanya bisa membahayakan dirinya sendiri. Tetapi kalau orang yang cerdas, ya, semua kekuatan yang tadi, yang 5 komponen di dalam otaknya itu berfungsi, tetapi tidak dapat memfungsikannya dengan benar, justru sebaliknya. Ya, yang terjadi adalah kerusakan di muka bumi. Coba kita lihat misalnya, yang merusak negeri kita, para koruptor itu orang-orang bodoh atau orang-orang cerdas? Orang-orang cerdas semua. Ya kalau orang bodoh ya paling bisa nyolong apa? Nyolong ayam, itu pun langsung digebuk sampai mati. Nah kalau mereka, Masya Allah, triliunan pun masih bisa selamat juga, masuk penjara bisa jalan-jalan juga. Ya. Nah maka ini kecerdasan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya ini mengantarkan kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala, kepada sesuatu yang bermanfaat, berbuat untuk agama, berbuat untuk bangsa, berbuat untuk kemanusiaan. Seharusnya demikian. Ya. Nah maka harus betul-betul kita kenal sehingga kita dapat memfungsikannya. Summa qal wa likulli quwwatin min hadhil quwa, dan setiap kekuatan, setiap daya ini itu memiliki amal khas. Dia memiliki tugas masing-masing. Ya, memiliki tugas masing-masing. Ya, seperti tadi quwal khayal tujuannya adalah untuk menangkap gambar yang terlihat oleh mata. Ya, jadi pertama mata memiliki fungsi apa? Menangkap gambar yang terlihat. Telinga memiliki fungsi untuk menangkap suara yang terdengar. Ya, kemudian panca indera itu apa saja? Indera perasa untuk menangkap sesuatu yang bersifat rasa. Ya, dan semua itu memiliki fungsi masing-masing. Ya, yang kemudian semua ya makna-makna yang ditangkap oleh mata, oleh telinga, oleh rasa, oleh sentuhan, oleh rasa dan lain sebagainya, itu kemudian ditransfer ke akal, kemudian nanti akal yang akan menyerahkannya kepada kelima daya yang ada di dalam otak tersebut, yang kemudian dicerna agar dapat menghasilkan satu makna. Nah, yang makna ini adalah makna yang dapat mengantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, walikulli quwwatin min hadhil quwa amalun khas, dan setiap daya ini itu memiliki tugas masing-masing. Nah, fa in dha'ufa wahidun minhum, nah apabila salah satu daripada kelima daya ini ataupun keseluruhannya, kekuatan syahwat, nafsu dan lain sebagainya, kemudian quwal khayal, tafakkur, hifz, tadzakur dan waham ini, jika salah satunya lemah, maka itu akan mengakibatkan lemahnya keadaan manusia atau seseorang di dunia ataupun di akhirat. Ya. Di dunia keadaannya lemah, misalnya apa? Daya ingatnya kurang, daya khayalnya kurang, memorinya kurang, itu pun akan menjadikan keadaannya itu menjadi lemah. Ya. Nah, demikian juga di akhirat itu keadaannya akan menjadi lemah. Ya, artinya apa? Kekuatan keadaan kita di akhirat, artinya ketinggian derajat itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan di dunia. Nah, apa yang kita lakukan di dunia itu ditentukan oleh berfungsinya semua daya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, semakin dia berfungsi, ya maka akan semakin banyak amal-amal yang dilakukan oleh manusia. Ya, dan semakin baik
ya, laskar-laskar tersebut, maka semakin baik pula makna-makna yang dihasilkan, yang semua makna-makna itu juga akan menjadi motivasi bagi seorang hamba untuk berbuat di dunia untuk kemaslahatan akhirat. Baik. Wa jumlatu hadainil askaraini fil qalbi. Tetapi semua laskar ini kendalinya ada di dalam hati. Wa huwa amiruhuma. Ya, dialah amirnya, pimpinannya. Ya, pimpinan dari kedua laskar yang zahir ataupun yang batin ini. Fa in amara lisana an yadhkur dzakara. Apabila hati memerintahkan lisan untuk berzikir, maka dia akan berzikir. Ya, apabila hati memerintahkan dia untuk berkata baik, dia akan berkata baik. Tapi kalau hati memerintahkan dia untuk berkata kotor, maka dia akan berkata kotor. Ya, jadi lisan tidak akan mungkin bergerak kecuali atas perintah instruksi daripada hati. Nah, maka apa yang ada di dalam hati itu akan digambarkan oleh lisan. Jadi lisan itu adalah gambaran daripada apa yang ada di dalam hati. Kalau orang itu setiap harinya berkata kotor, ya berarti dapat disimpulkan bahwa hatinya itu kotor. Karena tidak mungkin hatinya bersih tapi mulutnya kotor. Ya. Wa in amaral yada an tabtish batoshat. Apabila hati memerintahkan tangan ini untuk memukul, ya maka dia akan memukul. Ya, apabila hati memerintahkannya untuk berbuat kebaikan, maka dia akan berbuat kebaikan. Wa in amara rijla an tas'a sa'at. Apabila ia memerintahkan kaki untuk berjalan, maka dia akan berjalan. Diperintahkan berjalan kepada kebaikan, maka kaki ini tidak mungkin berjalan kepada keburukan. Ya, kenapa? Karena dia tidak akan bisa berbuat di luar dari apa yang diperintahkan oleh hati. Dan dia tidak akan dapat bergerak kecuali atas instruksi dari hati ataupun dari roh. Ya. Oleh sebab itu setiap kita melangkah pasti ada kehendak di dalam hati. Ya. Wa kadzalikal hawasul khamsu. Demikian juga dengan panca indera kita dengan indera kita yang 5. Semuanya tidak akan bergerak, tidak akan berbuat kecuali atas perintah, atas arahan, atas instruksi dari hati. Ya, mata tidak akan melihat. Ya, apabila hati baik, maka dia tidak akan melihat kecuali kebaikan. Ya, kecuali kebaikan. Walaupun dia berada di tempat yang kotor, tetapi dia akan selalu mencari kebaikan-kebaikan di situ. Ya. Ya, artinya apa? Walaupun dia berada di tengah-tengah maksiat, ya, kalau hati yang baik, maka maksiat itu tidak akan terlihat. Yang terlihat adalah kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau hati sudah kotor, ya, walaupun dia berada di tempat baik, maka dia akan mencari sesuatu yang ya bersifat maksiat juga. Ya, karena mata ini tidak akan melihat kecuali apa yang diperintahkan oleh hati. Demikian juga telinga. Ya. Hatta yahfadha nafsahu. Ya, sehingga dengan dia mengenal askar ini, ya, atau kedua laskar ini dapat memfungsikannya, dapat mengendalikannya, maka dia akan dapat menjaga dirinya hatta yahfadha biha, sehingga dengan laskar ini dia dapat menjaga dirinya minal wuqu'i fil mahalik, ya, dari terjatuh ke dalam kebinasaan, kaima yastati'u an yaddakhira, sehingga dengan demikian dia akan dapat konsentrasi untuk menabung, ya, untuk menyimpan bekal untuk hari akhirat, ya, untuk menyimpan bekal untuk hari akhirat. Karena semua tangan, mata dan lain sebagainya ini juga memiliki fungsi untuk mengumpulkan bekal-bekal yang akan dimanfaatkan nanti di hari kiamat. Ya, karena tangan digunakan untuk kebaikan, itu adalah bekal untuk akhirat. Mata melihat kepada kebaikan, melihat kepada membaca Al-Quran, membaca ilmu dan lain sebagainya, itu adalah bekal untuk akhirat. Telinga mendengar, ya, mendengar Al-Quran, mendengar ilmu, mendengar nasihat-nasihat, itu juga menjadi bekal untuk akhirat.
Ya, nah, itu yang dimaksud kaima yahfadha biha nafsahu minal mahalik, ya, kaima yaddakhir az-zada lid-daril akhirah, sehingga dia dengan memfungsikan semua laskar itu dan memanfaatkannya dengan baik, maka dia akan dapat menabung untuk kehidupan akhirat. Wa yahsulu as-saidu, ya, dan dengan laskar ini juga dia akan dapat menangkap buruannya. Ya, artinya sesuatu yang diburu, yang dia cari itu adalah dari semua yang dia lihat yang ada di alam semesta ini, ada sesuatu yang dia cari, yaitu apa? Ma'rifatullah. Bagaimana semua apa yang kita lihat ini dapat menjadi dalil bukti akan wujud dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kalau hati orang itu sudah bersih, Masya Allah, apapun yang dia lihat itu akan mengingatkannya kepada Allah. Ya, dia akan selalu mengingatkannya kepada Allah. Dia akan banyak mengatakan subhanallah, masya Allah, ya. Melihat pemandangan indah, subhanallah, ya. Melihat bacaan lantunan Al-Quran yang indah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, ya. Wa yahsulus saydu wa tatimmut tijaratu, dan dengannya kita bisa untung di dalam perniagaan kita, di dalam bisnis kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena pada hakikatnya semua amal kebaikan kita itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bisnis, bertijarah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang mana dari setiap amal ini Allah akan berikan keuntungan berapa? Ya, kalau kita berbisnis dengan Allah, maka keuntungan terendah itu berapa? 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat itu berapa persen itu? 100%. Kalau 100% 2 kali lipat, 1000%. Subhanallah. Ada enggak kita bisnis dengan orang itu mendapatkan keuntungan 100%? Ya, ada enggak? Hah? Ya, paling banyak hasil itu berapa? 50-50 itu udah banyak sekali itu. Ya, yang penting nggak ada yang 100% udah ayo kita bisnis nanti keuntungannya 100% untuk kamu, nggak ada. Nah, ini subhanallah 1000% itu keuntungan terendah. Ya. Al-hasanatu bi'ashri amsalha. Kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 10 kali lipat itu kan 10%. Kalau 2 kali lipat kan 100%. Ila 700 dha'fin, sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat berapa persen itu? Wah, itu udah gak kehitung. Sampai gak ada lipatan lagi sudah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maukah kamu aku tunjukkan kepada perniagaan, ya, kepada bisnis yang dapat menyelamatkan kalian dari api neraka, tunjikum min adzab, yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Dan bisnis itu adalah ya amal soleh tersebut, jihad, salat, salawat dan lain sebagainya, itu adalah tijarah. Wa tatimmu tijarah. Nah, kepandaian kita, keuletan kita di dalam bertijarah ini tentu akan ditentukan oleh berfungsinya dengan baik semua daya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ya, sebagaimana orang yang cerdas di dunia ini, dia akan cerdas di dalam bisnis. Ya. Tetapi kecerdasan yang sebenarnya adalah bagaimana orang mendapatkan keuntungan akhirat, bukan keuntungan dunia. Ya. Wa yajma'u badr sa'adah. Nah, maka dengan semuanya itu dapat difungsikan, dia juga akan dapat mengumpulkan benih-benih kebahagiaan, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wa haula'i ta'i'una lil qalbi, dan semua tadi syahwat, amarah, ya, kemudian quwwatul khayal, kekuatan imajinasi, dan semuanya, tangan, kaki, dan semua yang ada di dalam tubuh kita ini, ta'i'una lil qalbi, semuanya itu taat, tunduk, patuh kepada hati. Dia tidak akan dapat berbuat di luar daripada apa yang dikehendak oleh hatinya itu. Kama annal malaikah ta'i'una lirabbi, ya. Sebagaimana malaikat, jadi diibaratkan malaikat ini sebagai jundullah, ya,
dan semua anggota tubuh kita dan semua daya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini dimisalkan seperti malaikat. Nah, maka sebagaimana malaikat itu taat kepada perintah Allah dan tidak akan berbuat kecuali atas perintah Allah dan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah, demikian juga semua anggota tubuh kita, semua laskar yang zahir dan batin ini tidak akan mampu berbuat kecuali sesuai dengan arahan hati. Kama annal malaikata ta'i'una lirabbi subhanahu wa ta'ala la yukhalifuna amrahu. Sama seperti malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka tidak akan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini hal yang perlu betul-betul kita pahami, kata Imam Al-Ghazali, ya. Karena jika salah satu daripada kedua laskar ini tidak kita kenal, ya, sehingga kita tidak dapat membedakan mana nafsu, mana syahwat, mana panggilan hati, mana panggilan nurani, mana panggilan nafsu, mana panggilan syaitan. Kalau itu semua tidak dapat kita bedakan, nanti jangan-jangan ajakan menuju keburukan, ya, itu dianggap sebagai ajakan, sebagai panggilan malaikat, ya. Itu akan dibicarakan nanti di dalam pasal khawatir. Khawatir ini adalah lintasan-lintasan, pikiran-pikiran, bisikan-bisikan, ya. Dan ini memiliki beberapa jenis. Ada lintasan yang dinamakan sebagai khawatir nafsaniyah, ya, lintasan-lintasan ataupun bisikan-bisikan nafsu. Kemudian ada khawatir syaitoniyah, nah, bisikan-bisikan syaitan. Kemudian ada khawatir malakiyah, bisikan-bisikan malaikat. Nah, semuanya ini akan dapat kita kenal apabila hati itu sudah bersih, sehingga dia peka di dalam melihat semua itu. Dia tahu mana ini, wah ini dari nafsu, ini dari syaitan, ini dari malaikat, wah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kunci dari semua itu adalah kita harus betul-betul mengenal diri kita, seperti kata Imam Al-Ghazali, ya, alaika an ta'rifa al-askaraini, maka engkau harus betul-betul mengetahui semua laskar yang ada di dalam dirimu, baik itu laskar yang zahir ataupun laskar yang batin, sehingga engkau dapat betul-betul mengenal mana pasukanmu, mana lawanmu, ya. Sehingga dengan dapat mengenalnya, kita akan dapat mengendalikannya, kita dapat memfungsikannya sesuai dengan fungsi masing-masing, ya. Kita dapat menugaskannya sesuai dengan tugas masing-masing. Baiklah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian kali ini kita cukupkan sekian, yaitu berkaitan dengan ma'rifatu asakiril qalbi. Yang intinya adalah kita harus betul-betul mengenal laskar hati, ya. Bukan hanya laskar pelangi saja, tapi laskar hati itu betul-betul kita harus pahami, ya. Kemudian nanti pada pembahasan berikutnya Imam Ghazali akan betul-betul memetakan apa yang ada di dalam diri kita ini, ya, sehingga betul-betul terlihat fungsi masing-masing dan bagaimana cara mengendalikan semuanya itu. Karena jika salah satu ini nanti salah satu di antara apa yang ada di dalam diri kita ini error misalnya, atau koslet dan lain sebagainya, ya, maka ini akan berakibat kepada konsletnya amal kita, akhlak kita, perbuatan kita, yang akan menentukan apa yang akan kita dapatkan di akhirat nanti, ya. Baik, mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita masih dapat melanjutkannya kembali dan masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan, dan insyaallah mungkin pertemuan berikutnya kita akan melihat, ya, tentu saya perlu mungkin nanti whiteboard, atau kalau saya sempat buat
pakai PowerPoint mungkin nanti lebih supaya betul-betul dapat terlihat peta diri itu seperti apa. Ya, sehingga kita betul-betul dapat mengenal sifat-sifatnya, karakternya, fungsinya, tujuannya itu apa, sehingga kita dapat betul-betul memanfaatkan dan dapat memfungsikannya, sehingga kita dapat berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.